Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Asri Gunawan. Dan hari ini kita akan membahas terkait hubungan kerjasama strategis antara organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia, yakni Muhammadiyah, dengan bank syariah terbesar di tanah air, Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang mana tengah diuji, saudara. Muhammadiyah bilang akan menarik dana simpanannya di BSI dan mengalihkannya ke bank syariah lain. Muhammadiyah ini bukan ormas biasa karena juga memiliki badan usaha seperti di bidang pendidikan, rumah sakit, dan juga badan amal. Kita akan lihat wall data selanjutnya. Awal rencana pengalihan dana milik Muhammadiyah keluar dari BSI atau Bank Syariah Indonesia ini adalah lewat sebuah memo pada akhir Mei lalu. Yang mana tulisannya adalah, dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah. Nah, tidak ada nominal yang keluar lewat statement atau memo ini. Banyak berita beredar, uang yang akan dicabut nilainya di atas 10 triliun, saudara. Tetapi kami pastikan tidak ada angka pasti yang muncul dari kedua pihak. Kami ulangi, tidak ada angka pasti yang disebut dalam memo atau statement ini. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas Kamis kemarin atau pada 6 Juni lalu melalui rilis tertulis ini menyampaikan klarifikasi bahwa aksi itu dilakukan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar perbankan syariah setelah sekian lama mereka mengandalkan BSI dalam mengelola dana umat. Anwar Abbas juga bilang Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah. Kita akan ke data selanjutnya, saudara. Nah, kita ambil data statistik perbankan yang ada di OJK. Ada 14 bank umum syariah di Indonesia. Ini adalah perbankan yang beroperasional dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya mengelola dana umat lewat simpanan, perbankan syariah juga punya peran dalam pembiayaan. Jadi, total dana simpanan yang ada di 14 bank syariah adalah 675,98 triliun. Di mana DPK atau dana pihak ketiga atau sederhananya tabungan masyarakat termasuk di dalamnya ada ormas, total asetnya ini 603,7 triliun rupiah. Bagaimana BSI di dalam peta perbankan syariah di Indonesia? Ternyata BSI mendominasi jumlah penghimpunan dana masyarakat. Total simpanan Bank Syariah Indonesia saat ini mencapai 297 triliun rupiah atau setengahnya. Kalau dikatakan ini hampir 50% dari simpanan yang ada di 14 bank umum syariah. Pembiayaannya juga sama, saudara, mendominasi dengan nilai 247 triliun rupiah dan asetnya 358 triliun rupiah atau setengah lebih aset perbankan syariah di Indonesia adalah milik BSI. Kita ke data selanjutnya. Nah, Kompas TV ini sudah berusaha menghubungi BSI dan meminta klarifikasi atas berita yang beredar, dan berikut jawaban BSI lewat Corporate Secretary Wisnu Sunandar, di mana menyebutkan bahwa terkait berita mengenai pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, Bank Syariah Indonesia terus berupaya melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan segenap pimpinan di PP Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah, mengingat peran dan posisi strategis Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang turut mengembangkan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Jadi, BSI ini bilang bahwa Muhammadiyah sangat strategis dan punya peran banyak di kemajuan perbankan syariah. Aksi korporasi apa sih yang baru-baru ini dilakukan BSI? Kita ke data selanjutnya. Nah, rapat pemegang saham tahunan atau RUPST pada 17 Mei lalu ini mengumumkan bahwa BSI mengangkat 3 sosok baru, yaitu Felicitas Talulembang sebagai komisaris independen, Fauzi dan Nasarudin sebagai komisaris. Salah satu komisaris yaitu Felicitas Talulembang adalah politisi, saudara. Kalau berdasarkan penelusuran yang dilakukan Kompas TV di website sejak
maksud kami di website Jejak Parlemen, Felicitas merupakan kader Partai Gerindra. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada ahli bagaimana kemudian praktek lazim pemilihan komisaris di sebuah bank. Kemudian adakah pengurus lain selain direksi dan komisaris? Kita ke data selanjutnya. Operasional bank ini nggak cuma berhenti di komisaris, ada Dewan Pengawas Syariah juga. Dan di BSI ini dia nama-namanya. Ada 5 nama yang merupakan Dewan Pengawas Syariah. Dari kelima nama di atas atau di samping saya, ini berdasarkan penelusuran kami, nama Prof. Jaih Mubarok atau yang berada di poin kelima, ini banyak memegang posisi strategis di Muhammadiyah. Secara umum, tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini adalah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Sederhananya saudara, tugas DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan produk bank syariah ini memenuhi syarat halal. Dan nanti saudara kita akan membahas terkait apa sebetulnya kepentingan ataupun juga apa dampak dari ditariknya dana yang disimpan oleh PP Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saudara, Kompas Bisnis masih kembali untuk Anda. Bagaimana praktek lazim pemilihan pengurus di Bank Syariah? Beberapa perkiraan dana milik ormas yang ada di perbankan syariah, apakah Memo Muhammadiyah akan memukul BSI secara signifikan? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke ahli bisnis syariah yang juga ekonom Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sri. Ya Pak, tadi kan kami sudah memaparkan data di mana juga simpanan dari PP Muhammadiyah atau maksud kami di BSI ini hampir setengahnya atau 50% dari bank-bank syariah yang ada. Nah, lalu apakah penarikan atau pemindahan dana PP Muhammadiyah di BSI ini akan berpengaruh terhadap likuiditas di BSI, Pak? Ya, Mbak Sri, ini kan kita melihat bahwa pemindahan dana dari Muhammadiyah ini baru berupa surat edaran atau memo ya dari pengurus kepada amal usaha Muhammadiyah. Jadi memang kita belum melihat ya seberapa besar dana yang akan dipindahkan, dalam jangka waktu berapa lama ya, dan kemana saja dipindahkannya. Nah ini kalau menurut saya nanti memang kalau benar-benar ya, kalau angka yang selama ini beredar ya antara 13 sampai 15 triliun itu benar-benar dipindahkan, tentu dampaknya tidak kecil ya bagi BSI. Bahwa dana DPK ya dari pihak ketiga di BSI memang sudah kisaran sekitar 300-an triliun ya, sekitar 297 begitu. Dan dibandingkan dengan DPK memang dana BSI dana Muhammadiyah ini mungkin sekitar cuma 4-5% saja ya. Mungkin tidak akan mengganggu BSI secara signifikan. Tapi kalau kita melihat dana FDR ya, financing to deposit ratio-nya BSI ya, itu sudah di kisaran sekitar 85% ya, sekitar 83, sekian persen. 83 sekian persen artinya adalah DPK yang masuk itu sekitar 83% sudah disalurkan sebagai pembiayaan oleh BSI. Nah, kalau ini kemudian ditambah dengan apa tadi ya 13-15 triliun ini dipindahkan, tentu dampak likuiditas BSI ini cukup mukul gitu ya. Jadi dalam jangka pendek menurut saya menjadi tantangan bagaimana BSI bisa menjaga ya ini agar pemindahan dana ini tidak terjadi secara signifikan. Kalaupun terjadi harus dipastikan waktunya juga tidak tiba-tiba ya dan seterusnya begitu. Jadi ini walaupun secara umum saya yakin BSI tidak terpengaruh ya, tapi tidak bisa dipandang remeh gitu. Tidak bisa dipandang kecil ini permasalahannya. Ya Pak, kan ini bisnis bank ini kan bukan sekedar nominal, ada yang lebih besar yaitu trust. Nah apalagi Muhammadiyah ini kan ormas muslim terbesar kedua di Indonesia. Apakah hal ini akan mengusik keyakinan nasabah strategis? Ya, ini tentu betul sekali ya Mbak Asri bahwa bank ini bisnis kepercayaan begitu.
kita sebenarnya yang lebih kita khawatirkan dengan aksi Muhammadiyah ini adalah dampak tidak langsungnya, gitu ya, dampak turunannya, bisa dibilang mungkin snowball efeknya, begitu. Yaitu apa? Bahwa sikap Muhammadiyah ini nanti akan dilihatkan oleh publik, ya, terutama oleh anggota dan simpatisannya, ya, yang mungkin jumlahnya puluhan juta, begitu. Karena Muhammadiyah ini ormas terbesar kedua di kita, begitu ya, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia. Jadi eh, ini tidak bisa dipandang kecil ya permasalahannya ketika nanti tingkat kepercayaan publik kepada BSI semakin melemah. Jadi sebelum ini pun ya kita juga melihat BSI ini banyak masalah juga lah gitu ya. Yang terakhir itu yang sangat membuat publik sangat kecewa adalah sistem down ya, yang kejatuhan sistem di BSI sampai hampir 1 minggu itu, 5-6 hari itu, ya. Dan kita melihat ini seolah menjadi pukulan baru gitu ya bagi BSI, ya, bahwa ada banyak ketidakpuasan di kalangan nasabah mereka, sampai nasabah terbesarnya, ya, nasabah yang salah satu yang terbesar yaitu Muhammadiyah ini sampai ingin melakukan pemindahan dana. Ini kan karena menurut saya jelas ya pasti ada ketidakpuasan begitu, pasti ada ketidakpuasan dari Muhammadiyah sebagai nasabah, sebagai perusahaan besar ya di BSI terhadap BSI begitu. Jadi ini tentu menjadi catatan penting begitu ya, bagaimana BSI ke depan bisa memperbaiki pelayanannya gitu ya, tata kelolanya ya, dan seterusnya, agar tingkat kepuasan nasabah ini tidak menurun ya, harusnya semakin bagus ya ketika bank. Jadi BSI sekarang sudah bank ke-6 ya terbesar di Indonesia begitu ya, dengan tingkat kinerja yang sangat bagus ya. Terakhir kuartal pertama 2024 ini profitnya labanya sampai. Hmm. Lalu Pak, sebetulnya berapa dana lazim sebuah ormas? Adakah data atau kajian akademisinya nggak? Muhammadiyah juga kan punya badan usaha dan pengelola badan amal juga. Berapa potensi rupiah yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah, Pak? Nampaknya ada gangguan teknis, saudara, dan kita akan kembali menghubungi narasumber kami. Pak Yusuf, sudah bisa dengar suara saya, Pak? Siap, Mbak Asri, siap. Ya, saya coba ulangi pertanyaan tadi ya, Pak. Berapa dana lazim sebuah ormas, Pak? Nah, ini ada data atau kajian akademisinya nggak? Muhammadiyah kan punya badan usaha dan mengelola badan amal juga. Berapa potensi rupiah yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah, Pak? Secara umum yang beredar di media kan angkanya sekitar 13 sampai 15 triliun ya, Mbak ya. Ini angka yang menurut saya signifikan ya, karena ini sekitar 45% dari DPK-nya BSI begitu. Kalau dana sebesar ini ditarik dengan tiba-tiba dipindahkan ke bank lain, tentu dalam jangka pendek pasti akan ada dampak tekanan ke likuiditas ya bagi BSI. Saya pikir ini perlu benar-benar diperhitungkan ya, tidak dipandang kecil ya permasalahan ini, agar BSI secepatnya melakukan pendekatan khusus kepada Muhammadiyah agar rencana ini tidak sampai mengganggu kinerja atau likuiditasnya BSI begitu, Mbak. Nah, yang beredar di berita kan hubungan BSI Muhammadiyah sebenarnya diuji oleh penempatan kader-kader di luar inti bank. Kalau tadi lihat struktur, ada nama politisi di jajaran komisaris yaitu Felicitas Talulembang, tetapi Muhammadiyah juga menempatkan pengurusnya di Dewan Pengawas Syariah yaitu Prof. Jai Mubarok. Nah, sebenarnya bagaimana proses lazim pemilihan komisaris dan DPS ini, Pak? Ya, Mbak. Jadi kalau untuk komisaris kan kita sebenarnya melihat bahwa bank itu tentu memperhitungkan kepentingan dari stakeholder utama ya. Stakeholder utamanya tentu adalah para pemegang saham, dan juga kalau dalam kasus ini bank ya, tentu mereka akan memperhitungkan pihak-pihak yang akan menentukan jalannya bank ya, perusahaan, terutama dalam hal ini adalah para pemilik dana besar ya, salah satunya ya, para
pemilik DPK besar di bank. Nah, saya pikir ini menjadi catatan penting juga ya kasus ditariknya dana Muhammadiyah dari BSI ini, yaitu apa? Bahwa pemerintah ya dalam hal ini selayaknya sudah tidak perlu atau tidak lagi melakukan kebijakan selama ini dilakukan ya, melakukan politisasi berlebihan terhadap BUMN. Ya. Kita melihat BSI ini bank syariah gitu ya. Tiba-tiba terpilih komisaris yang politikus dari Partai Gerindra tadi ya disebut Mbak Asri. Ini kita lihat nggak punya catatan track record sama sekali di dunia perbankan begitu ya, apalagi di perbankan syariah begitu. Jadi tentu ini menjadi sebuah tanda tanya begitu ya, kenapa orang yang tidak memiliki catatan sama sekali di bidang perbankan dan terlebih lagi perbankan syariah yang harusnya memiliki kompetensi khusus ya, ini tiba-tiba masuk menjadi komisaris. Ya. Sedangkan dalam hal ini Muhammadiyah mungkin yang memiliki anggota ya atau kader ormas yang banyak ya dan mumpuni di bidang perbankan syariah ya, mungkin mereka merasa kok malah kader Muhammadiyahnya tidak ada yang dipilih begitu ya sebagai komisaris begitu. Nah ini tentu menjadi catatan penting ke depan ya agar BUMN ini semakin profesional lah dikelola begitu ya, terutama di jajaran direksi dan komisaris. Karena ini paling penting di jajaran direksi dan komisaris ya, agar sepenuhnya benar-benar mencerminkan kebutuhan bisnis, kebutuhan upaya pengembangan perbankan syariah dalam hal ini. Tidak lagi banyak disusupi atau ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek begitu. Justru menjadi pertanyaan ya, ini nama yang memang kemudian menjadi komisaris yang sebetulnya tidak ada track record atau kemudian kompetensi di perbankan syariahnya juga dipertanyakan. Lalu Pak, kan apa yang menimpa atau yang terjadi terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI ini tentu jadi berkah bagi bank syariah lain yang asetnya lebih kecil. Nah secara umum apakah memang sudah waktunya ada pemerataan bisnis bank syariah? Jadi kalau ada satu masalah di bank paling besar, guncangannya juga tidak sistematis? Betul sekali Mbak Asri. Saya dalam hal ini dalam tanda petik begitu ya. Sepertinya saya harus memuji atau berterima kasih begitu ya kepada Muhammadiyah yang mengingatkan kita ya. Jadi kasus ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa perbankan syariah kita memiliki satu PR besar pasca merger 3 bank BUMN tahun 2021 ya. Jadi setelah merger 3 bank BUMN tahun 2021, industri perbankan syariah itu mengalami ketimpangan luar biasa, yaitu apa? Tadi ya disebut oleh Mbak Asri di awal tadi, 50% ya aset perbankan syariah itu dikuasai oleh BSI sendirian begitu. Jadi BSI ini sangat dominan sekali. Jadi wajah atau reputasi dari perbankan syariah nasional kita itu sangat ditentukan oleh BSI. Jadi ketika ada apa-apa dengan BSI, itu wajah perbankan syariah langsung ikut terpengaruh. Ya, seperti yang tahun lalu kejadian itu ya, jatuhnya, down-nya sistem BSI hampir 1 pekan. Itu benar-benar mencoreng wajah perbankan syariah nasional kita. Gitu. Karena orang kalau mendengar BSI, ingatnya adalah perbankan syariah Indonesia. Begitu. Perbankan syariah Indonesia adalah BSI, BSI adalah perbankan syariah Indonesia sekarang ini. Ya, dengan 50% aset tadi ya dikuasai oleh BSI. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah pengingat yang sangat penting ya, kejadian ini ya menjadi pengingat penting bagi kita agar segera pemerintah OJK secepatnya segera menghadirkan satu bank syariah pesaing ya, bukan satu ya kalau saya malah melihatnya ya, idealnya itu 3 atau 4 lah ya pesaing BSI. Jadi sebaiknya satu industri itu kita memiliki 4 atau 5 pemain besar lah gitu ya. Sekarang pemain besarnya cuma 1, jadi sangat dominan sekali. Ini nggak sehat begitu. Jadi industri perbankan syariah kita ini nggak sehat, nggak dinamis karena sangat bergantung kepada satu pemain begitu. Kalau satu pemain besarnya ini kinerjanya tidak baik, ya reputasinya jatuh atau ada apa-apa ya, itu beresiko besar bagi industri secara keseluruhan. Jadi dengan kalau benar-benar Muhammadiyah memindahkan dana begitu ya ke bank syariah yang lain, dalam tanda petik ini sebenarnya positif. Yaitu apa? Agar tingkat persaingan di bank syariah ini semakin sehat begitu. Kita berharap bank-bank syariah yang lain ini bisa lebih tumbuh besar ya, dan kemudian
bisa mendinamiskan persaingan di industri perbankan syariah nasional kita begitu. Ya artinya memang dari apa yang terjadi yang menimpa Bank Syariah Indonesia, penarikan dana oleh PP Muhammadiyah ini tentu menjadi pengingat begitu ya Pak, untuk kemudian pemerintah bisa mengadakan Bank Syariah ini tidak hanya satu yang besar atau yang berperan begitu, tapi minimal 4 tadi disebutkan supaya perekonomian atau perbankan syariah juga ini sehat. Terima kasih Bapak Yusuf Wibisono yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis kali ini. Sehat selalu Pak.